Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi shadaqa wa'dah. Alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Menambah ilmu agama. Salam dan salam kepada Rasulullah. Allahumma kecuali kepada Allah dengan hati yang bersih satu yang banyak-banyak berselawat kepada. Tujuannya apa? Semakin banyak dia berselawat, semakin sadar dia umat Rasulullah. Semakin sadar dia umat Rasulullah, semakin bertanya dia pada dirinya, apakah saya ini sudah benar-benar menjadi umat Rasulullah dengan cara hidup yang selama ini saya lakukan? Beginikah pada malam ini judul kajian kita ambil surah An-Naml ayat 19, doa Nabi Sulaiman. Judulnya adalah upaya menjadi orang yang bersyukur. Karena kita tahu apa yang dikatakan Allah. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Wa qalilum min ibadiyas syakur, kata Allah. Sangatlah sedikit hamba-Ku yang pandai bersyukur. Sangat sedikit hamba itu yang pandai bersyukur. Kita sendiri yang menilai buktinya. Apa buktinya? Banyaknya orang tidak menjaga sholat. Sedangkan sholat adalah tanda syukur yang paling utama. Inna a'toina kal-kausar, sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepada kamu. Fasolli li rabbik, apa yang diminta Allah? Maka sholatlah karena Tuhan. Apa tanda syukur yang paling utama? Sholat. Kita lihat keluarga kita, anak-anak kita, lingkungan.
semakin orang tidak peduli sholat. Akhalafa min faqdihim khulqun adu sholat wa tabahu syahwat. Nanti akan datang generasi di belakang mereka, generasi yang sangat rusak. Cirinya apa? Mereka tidak peduli sholat dan mereka hidup hanya mengikuti hawa nafsu. Kalau ada orang yang seperti itu, alamat akan hancur, akan sesat. Sudah tidak sholat, nafsu pun dibetulkan. Mana lagi buktinya? Wanhar, berkurban. Apa buktinya? Orang semakin sedikit bersyukur itu karena kita lihat semakin sedikitnya kepedulian sosial. Berkurban cuma sekali setahun, berapa banyak yang mau? Kenyataannya tahun ini menurun. Sangat sedikit. Hamba pun yang pandai bersyukur. Kenapa? Karena kurban itu salah satu bukti kepedulian sosial, bukan untuk anak yatim itu saja, bukan untuk fakir miskin. Semua bisa dapat kepedulian sosial. Apalagi kita lihat bahwasannya sedikit sekali hamba Allah yang pandai bersyukur. Bagaimana orang tua semakin durhaka. Padahal kalau kita melihat orang bersyukur tidak hanya dilihat ibadahnya, tapi bagaimana ia berorang tua. Bagaimana berorang tua? Kemudian apalagi yang kita lihat buktinya semakin sedikit orang pandai bersyukur itu mencari harta bercampur aduk yang halal dengan yang batal. Padahal sudah dikatakan Allah, jangan kamu campur hartamu dengan yang halal, dengan yang baik, dengan yang batal. Jangan kamu campur. Maka orang bersyukur itu dia harus menjaga bagaimana hartanya jangan bercampur yang hak dengan yang batal. Maka kembali kita kepada doa Nabi Sulaiman. Apa doa Nabi Sulaiman? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tarda wa dakhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Ya Allah, ya Tuhan, bimbinglah aku supaya aku selalu bersyukur kepada-Mu dengan nikmat yang Kau berikan kepada-Mu dan kepada kedua orang tuaku. Bimbing aku Allah dengan nikmat yang Kau berikan, aku bisa beramal soleh yang Kau ridhoi. Dengan rahmat-Mu ya Allah, masukkanlah aku menjadi hamba-Mu yang soleh. Jadi orang soleh itu salah satu kriterianya orang yang pandai bersyukur. Maka kalau ingin upaya kita menjadi orang bersyukur, salah satu upayanya selalulah berdoa, memohon kepada Allah. Supaya Allah membimbing hati kita bersyukur dengan hati kita, bersyukur dengan lidah kita, bersyukur dengan perbuatan kita. Maka syukur itu ada tiga: syukur dengan hati, syukur dengan lidah, ucapan, syukur dengan perbuatan. Diminta sama Allah, bimbing aku ya Allah bisa bersyukur dengan nikmat yang Kau berikan kepada. Hati apa yang paling penting dibimbing Allah? Hati kita bersyukur. Qanaah, merasa cukup, merasa cukup. Maka orang yang suka mengeluh itulah salah satu tanda orang yang kurang pandai bersyukur. Mau banyak kerjaan.
Kona itu apa? Kekayaan hati. Laisa gina angka sotil al walakin gina nafs. Bukan dikatakan orang kaya itu karena kaya harta. Orang kaya itu hakikatnya kaya hatinya. Mana yang kaya hati? Qanaah, merasa cukup. Al-qalilu kasirun, yang sedikit terasa banyak. Wa iza qanita, apabila engkau bersifat qanaah. Al-kasiru qalilun, yang banyak terasa sedikit. Wa iza qanita, kalau engkau bersifat tamak. Kalau orang tamak seberapa pun tidak pernah cukup itu. Namanya tamak rakus. Tapi orang yang qanaah sedikit pun cukup, apalagi banyak. Ini yang diminta sepimpin. Allah bisa bersyukur dengan nikmat yang Kau berikan kepadaku. Apa? Hati kita dibimbing Allah menjadi qanaah. Kalau sudah qanaah, apa buahnya? Satu, tidak mau mengambil hak orang. Jadi kalau kita masih mau mengambil hak orang, belum bersyukur namanya itu. Apalagi pedagang, hati-hati pedagang. Pedagang itu timbangan. Di situ ada hak orang. Teori timbangan apa? Kalau pas, wajib. Kalau kurang, hutang. Kalau lebih, sedekah. Gitu kan? Kalau pas 1 kilo, memang itulah hak dia, itulah kewajiban kita. Tapi kalau kurang setengah ons yang diminta 1 kilo, ternyata timbangan 9,5 ons, maka setengah ons hutang. Berapa orang hari itu? Berapa tahun? Oh, bahaya. Gimana membayar itu nanti? Berapalah untungnya setengah on? Tapi itu tadi seraka tadi tomak. Tidak usah masalah besar kita lihat. Jadi kalau hari ini kurang setengah on, setiap hari, berapa tahun berdagang begitu? Apa balasannya nanti itu? Gadenya pahala ibadah kita itu nanti balasannya. Tapi kita beribadah nanti akan menjadi hutang di akhirat. Nah kalau sudah terlanjur masih ada waktu bertaubat, perbanyak sedekah. Orangnya tahu kita lagi yang kita curi timbangan, perbanyak sedekah, menolong orang susah. Kenapa? Karena Islam itu sudah ada solusinya. Tolong fakir miskin. Kenapa? Sadar kita selama ini suka tidak, timbangan kita tidak pas. Jadi teorinya, kalau lebih sedekah, maka orang berdagang ada sedekah. Sedekah itu membuka pintu rezeki. Jangan terlalu kikir. Jangan pakai matematika manusia. Bang, udah baru diberikan terus. Itu matematika kita itu, kalau matematika agama tidak gitu. Mana kosomanum min sodakoh, tidak akan pernah berkurang harta karena sodakoh. Kalau yang wajar-wajar saja akan berkurang. Allah itu maha kaya. Jangan mengambil hak orang. Orang tak pandai bersyukur kalau mau mengambil tanah tetangga sampai sekarang. Jangan campur hartamu dengan yang batal. Tanahmu halal, itu warisan, itu yang kau beli. Jangan ambil tanah sebelah gajah, jangan tambah, jangan adu. Milikmu saja ambil. Ini nah, tanahmu digarap juga, tidak bersyukur. Qanaah, merasa cukup. Tapi orang penserahkan ada 3 pasal, memakan harta anak yatim cara jauh, itu paling serah.
Wala taqul yatama zulman, jangan kau makan anak yatim dengan cara jolim atau. Yang kedua, orang paling serakah adalah memakan zakat yang bukan miliknya. Maka orang yang tidak berzakat mampu berzakat paling serakah. Keturunan si Suroko. Keturunan si Suroko dulu mau dibunuhnya langsung ditolong Rasul, dia mau dibunuhnya lagi karena serakahnya. Atana apa zakat, apa orang tak berdaya. Hati-hati. Yang ketiga paling serakah lagi apalagi memakan harta warisan yang bukan hak. Ini yang banyak banget. Orang tahu saudara. Tidak berkah itu, habis itu tidak berkah. Memakan harta warisan yang bukan miliknya. Kasihan orang tua itu. Udah ditinggalkan harta warisan, masih juga berantem, saudara kandung. Ya Allah, kasihan. Tidak pandai bersyukur. Walaupun si Muhammad syukur namanya, jadi pandai bersyukur. Situ. Maka kalau kita berdoa, ya Allah, bimbinglah aku supaya aku bersyukur dengan nikmat yang Kau berikan. Apa yang kita minta? Supaya Allah menanamkan dalam hati kita merasa cukup apa yang sudah ada. Tugas kita sudah kita lakukan. Satu, berusaha. Yang kedua, kita sudah berdoa. Yang ketiga, kalau kita sudah laksanakan tugas kita, beribadah, berusaha, beribadah, berdoa. Yang keempat, tawakal, serahkan kepada Allah. Tapi kalau itu belum dilakukan, jangan harap. Tugas Bapak berusaha. Tugas Bapak beribadah. Tugas Bapak berdoa. Tugas Bapak berserah diri kepada Allah. Ini yang diberikan Allah, inilah yang terbaik. Jadi takdir itu ada 3 yang perlu disikap. Satu, kalau sudah terjadi, inilah yang terbaik. Kalau ditunda Allah, itulah yang sangat baik. Ditunda Allah, itu yang sangat baik. Contoh, kita mau ke Jakarta, tiket pesawat sudah diambil. Tiba-tiba kita ke bandara, terlambat atau di-delay atau macam-macam. Tidak usah berkomen. Kenapa? Ditunda itu sangat baik. Rupanya kita belum saatnya berangkat. Kenapa? Rupanya pesawat itu mau kecelakaan. Berarti itulah yang sangat baik. Itu. Yang ketiga, kalau diganti Allah, itulah yang lebih baik. Contoh, kepingin ibu cucu perempuan atau anak perempuan, dikasih Allah laki-laki, itulah yang lebih baik. Jangan kalau ditanya, apa cucunya Bu? Laki nyong. Oh, laki nyong. Karena rupanya dia mengharap perempuan. Apa cucunya Bu? Perempuan, karena mengharap laki-laki. Doanya, Rabbi habali binas solihin. Ya Allah, berikan aku keturunan yang soleh. Yang penting soleh, soleha. Ya Bu. Kalau laki-laki alasannya bila mau menikah ini, padahal itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Kalau dikasihnya misalnya seperti itu, tentu kenapa? Kita punya rencana, Allah punya rencana, kita punya keinginan, Allah punya keinginan. Sebaik-baik keinginan Allah sesuaikan. Sebaik-baik rencana Allah. Jalannya aja, jangan lagi dibantah. Nah di situ, maka oleh karena itu minta sabar. Maka ingin upaya menjadi orang bersyukur itu lewat doa. Kenapa? Karena orang berdoa itu ungkapan hati. Maka orang yang membuka hati, itulah orang mendapatkan hidayah. Kalau dia tidak bersyukur, berarti Allah ingin menjadikan dia hamba yang pandai bersyukur dengan sifat qanaah.
Yang kedua, apa buah qanaah? Qanaah kalau sudah merasa cukup, berbagi sedikit atau banyak, lapang atau sempit. Orang qanaah apa orang pemurah itu jangan dilihat banyaknya, yang penting orang yang pemurah, orang yang kaya hati itu alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, mereka selalu berinfak lapang atau sempit. Kalau lapang banyak, kalau sempit yang penting ada. Itulah orang qanaah. Bersedekah dulu biar dilapangkan Allah. Bersedekah dulu biar dibanyakkan Allah. Jangan tunggu banyak dulu baru bersedekah. Bersedekah dulu baru dikayakan Allah. Jangan tunggu kaya dulu baru bersedekah. Berbuat dulu. Apa itu? Qanaah. Merasa cukup bisa berbagi. Maka mindset kita melihat nikmat Allah ini begitu. Satu, cara berpikir kita melihat nikmat Allah ini, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kau menghitung nikmat Allah itu, kamu tidak bisa menghitungnya. Apa mindsetnya? Sudah berapa banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Apakah kita tidak merasa cukup? Sudah banyak. Nah, ketika kita mindsetnya, cara berpikirnya melihat nikmat Allah itu banyak, merasa cukup sesuai apa yang bisa kita lakukan, dan disitulah salah satu cara kita untuk memandang nikmat Allah sehingga membuahkan kita menjadi orang bersyukur. Yang kedua, bagaimana cara berpikir kita dengan nikmat Allah ini? Sadar kita bahwa nikmat Allah itu adalah modal beribadah. Apapun nikmat yang diberikan dan dititipkan Allah itu modal beribadah. Sesuai dengan kemampuan yang ada. Minimal beribadah dengan nikmat Allah, sedekah berapa saja. Di atas itu dia bisa berkorban, dia bisa berjalan. Pokoknya yang ada dalam pikiran kita apa? Nikmat Allah ini adalah modal beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Wa ma uridu minhum min rizqi. Aku tidak pernah meminta balasan rezeki yang kuberikan kepada mereka. Yang diminta Allah cuma satu, mereka beribadah dengan nikmat itu. Kalau dikasih Allah begini kita tidak mau makan, rugi. Kita tidak pergunakan, rugi. Kenapa? Padanya nanti semua itu akan tinggal. Semua akan tinggal. Apa yang kita ibadahkan, memang itulah hakikatnya milik kita di akhirat. Maka cara berpikir kita selalu dikasih Allah nikmat ini modal beribadah. Satu, menolong agama Allah. Yang kedua, menolong umat. Menolong agama Allah, apa yang sudah kita lakukan. Menolong umat, apa yang sudah kita lakukan. Terus cara berpikirnya begitu. Yang ketiga, cara berpikir kita terhadap nikmat Allah ini, sadar kita bahwa nikmat Allah ini akan nanti ditanya di akhirat. Harus berpikir begitu. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian mereka nanti ditanya terhadap nikmat-nikmat yang diberikan kepada mereka. Kalau ditanya Allah nanti umur, apa jawaban kita? Kalau ditanya nanti Allah kesehatan yang diberikan, apa jawab kita? Kalau ditanya ilmu, bagaimana jawab kita? Ditanya nanti rezeki, dari mana kita dapat, bagaimana kita berguna? Kita siapkan jawabannya di dunia ini. Jangan nanti dipikirkan.
Oinas man tola umruhu asuna amalu. Sebaik-baik manusia bertambah umurnya, berusaha bertambah baik amal ibadahnya. Wasarun nas man tola umruhu asa'at amalu. Sejelek-jelek manusia, serugi-rugi manusia bertambah umurnya, bertambah lalai beribadah. Kita suka kali kulit kalau sudah tua. Kenapa tidak mati? Inilah kalau sudah berumur. Selalu umur itu merasa tua, tidak perlu. Waktu muda alasannya sibuk. Sudah tua, tidak kuat lagi. Padahal kemati apalagi ukuran kita yang sudah tua sehat, bu, sehat. Mana ukurannya? Masih bisa kemati, masih bisa silaturahmi. Tidak banyak lagi ukurannya. Di sini dia coba pergunakan umur itu untuk ibadah apa? Menebus kekurangan kita waktu dulu. Enggak kasih keluar dulu. Sering kita sampaikan, mengapa Allah memanjangkan umur kita? Ada 3 jawab yang paling besar. 1, kenapa Allah memanjangkan umur? Supaya sempat bertaubat. Jangan bawa maksiat itu mati. Jangan dibawa dosa itu mati. Diberikan Allah umur, ajimu bitawati kawadalmu. Cepatlah bertaubat, kata Rasul sebelum datang ajar. Kenapa? Nikmat umur sisa ini adalah rahmat yang paling besar buat kita. Sempat lagi. Ini bertahan dengan kesalahan kita merasa benar. Ada lagi orang buat kalau dia dapat musibah kesulitan apa salahku semua mengapa Allah lebih di apa salahku katanya. Begitu banyak salahnya, heran pula dia lagi. Wa ma asabaka min syai'an fa min nafsika. Tidak sedikit musibah mengikuti anjuranmu itu karena diundang oleh dosamu sendiri. Kau tanya enggak apa salahku. Hebat itu Bapak Ibu. Sampai apa salahku sudah ada masalah banyak. Jadi rupanya merasa benar selama ini. Dibilang lagi, oh udah sholat tapi itu ada masalah. Lebih baik udah sholat dulu. Yang tahu semuanya betul. Bilawanya betul. Kita sadar ini mungkin ujian, ini teguran. Tidak usah ditantang. Tidak usah ditantang. Maka Allah memanjangkan umur kita. Mungkin waktu muda dulu kita ya namanya waktu muda, waktu kita aktif dalam kerja ya. Rupanya Allah memanjangkan umur kita, kesempatan untuk bertaubat. Kurang sayang apa? Kurang sayang apa? Sebesar langit dan bumi pun dosa kita. Kalau kita mau mensyukuri nikmat umur ini bertaubat, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Yang kedua, mengapa Allah memanjangkan umur kita? Adalah kesempatan meningkatkan ibadah, terutama sholat. Kenapa? Dulu banyak sholat kita tinggal. 1, perbanyak sholat sunat. Kalau bisa membayar dengan mengkodok sholat oleh Imam Syafi'i. Dulu banyak sholat kita tinggal. Syukurlah sekarang ada waktu kita umur berbanyak sholat sunat. Nanti ditanya Allah, ya Rasul bagaimana sholat apa itu? Banyak yang tinggal ya Allah. Bukan zakat yang tidak. Coba lihat bagaimana sholat sunatnya. Sholat sunat yang dilihat. Maka setiap ada yang wajib pasti ada yang sunat. Sholat wajib ada yang sunat. Zakat wajib yang sunat sedekah. Haji wajib ada umroh. Kan ada sunat. Selalu ada sunatnya apa? Menyempurnakan. Kita harus melihat di belakang untuk perbaikan dulu banyak zakat dan ilmu perbanyak sedekah. Perbanyak sedekah. Dan akan dibawa nanti pertanggungjawaban.
Sholat inilah salah satu yang penting. Maka harus banyak sholat sunat, baqdiyah, rawati, sholat 2 berapa rakaat malam. Kenapa? Kesempatan di samping hikmah sholat itu, kesempatan menebus kesalahan dosa yang kita tinggalkan sholat. Sayang Allah sama kita. Yang ketiga, mengapa Allah memanjangkan umur kita supaya kita bersyukur dengan umur ini? Kesempatan untuk memperbaiki silaturahim. Ini aneh yang punya minta maaf ini. Mungkin saya begini nanti karena orang tua lagi sedikit lagi. Penyakit orang tua ini pun lihat semakin tua semakin banyak tak cocok sama orang. Semakin banyak tua. Semakin tua jangan semakin banyak musuh lagi. Semakin tua semakin selesai hubungan kita dengan orang. Kenapa? Mana tahu datang ajal kita. Jangan mati membawa perselisihan. Jangan mati memutuskan silaturahim. Bisa mati pasif pak. Jangan dituruti. Ini bangga betul. Jalan aja tidak bisa sepakan kau nanti. Jalan aja pak. Inilah bakatnya orang itu negara-negara. Bakat apa? Ada tertarik. Memang orang tua ini salah satu apa emosional, sensitif. Hati-hati kita, jangan dituruti pak. Sensitif, emosional. Tidak tahu dirinya. Pokoknya ngomong aja nih. Ini diperbaiki kenapa? La yadkhulul jannah wa tirwain. Tidak menjamin masuk surga orang yang suka memutuskan silaturahim. Jangan nanti datang ajal kita tidak baik dengan tetangga. Jangan datang ajal kita nanti tidak baik dengan saudara. Jangan nanti datang ajal kita tidak baik dengan menantu. Ya Pak. Mengalah lah mencari kemenangan. Udahlah. Dah lama kita hidup ini. Tapi kali ini dah terkenali kemudian. Kalau sudah semakin tua, semakin banyak salahnya. Sensitif itu mau dilawan. Ujian yang dulu itu menjadi pengalaman untuk sekarang. Ujian yang dulu dengan sekarang menjadi modal yang akan datang. Jangan sia-sia hidup itu. Ujian-ujian itu adalah bekal kita menyongsong hidup sampai datang ajal. Jangan dituruti. Masa katakan dosa kita yang paling besar orang tua Imam Cakap besar dari 61 tahun. Apa dosa kita kalau sudah tua yang paling banyak adalah suka mengumpat. Suka mengumpat merasa anak tak perlu, merasa kita ditinggalkan orang. Iya, suka menuntut. Tapi itu kita lawan, maka sholat kita tunggu sholat dekati Allah supaya Dia memberikan kekuatan. Ini datangi pengajian supaya ada penyiram rohani kita. Datangi majlis siapa rumahku di dunia adalah majlis siapa yang datang ke rumahku berarti ia membuka hatinya untuk dibimbing Allah. Jadi oleh karena itu syukurilah nikmat yang sudah diberikan Allah. Pada waktu terbatas, wa ala walidayya, ya Allah bimbinglah aku supaya aku bisa bersyukur dengan nikmat yang Kuberikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Maka salah satu bukti syukur kita berbakti kepada kedua orang tua. Alim kita kalau orang tua tak baik belum tentu. Kenapa? Ridho Allah biridho walidain, wasyukur bisyukur walidain. Ridho Allah, ridho orang tua, murka Allah, murka orang tua. Kalau Allah ridho, dosa kita bisa hapus. Tapi kalau Allah murka, pahala kita pun akan hilang. Apa hebatnya kita ibadah kalau Allah murka? Ibu-ibu minta maaf, ini khusus ibu-ibu. Surga ibu ridho suami. Hati-hati juga ya. Jangan alim tapi berusaha apa sama suami makan. Ya, khusus ibu, surga ibu adalah suami, ridho suami. Di situ surga ibu. Itu hebatnya. Tidak banyak soal ibu itu, jaminan ibu itu, alhamdulillah.
Jihad itu di rumah, jihad kami di luar. Bagaimana supaya ridho suami? Kalau ada yang salah, katakan dengan baik. Datang suami disambut. Kalau pergi nyantai. Istri Rasul mengatakan apa? Saya tidak menutup pintu kalau Rasul belum hilang. Dan apapun kukerjakan kalau Rasul datang, aku tinggalkan pekerjaanku. Kenapa? Sebagai terima kasih ku telah mencari nafkah keluarga dan anak-anak. Sedikit saja yang diminta. Nyawa datang, Assalamualaikum, pintu tidak dikunci. Apa urusan pintu tidak dikunci? Rupanya main HP kan. Pikir aku deh ya, yuk katanya. Dari dapur sana, waduh ya Allah. Disitulah pergi, disitulah ridhonya Bu. Sedikit nyaman supaya itu yang paling utama, terngiang-ngiang di kupingnya berangkat dengan doa, doakan ya Allah, dilihat Allah, disitulah berkatnya. Coba diajari anak-anakmu itu, ajari anak-anak. Nah, kalau kamu sudah punya suami, antar ke pintu kalau dia kerja, doakan berkah. Kalau pulang sambut dia, disitulah ridho Allah itu. Kalau dikasih banyak, alhamdulillah. Kalau dikasih sedikit doakan. Orang bukan begitulah keadaannya dulu. Pandai-pandai dah, yang ibu surganya muda dulu. Ya kan mana jaminannya? Ibu ya Allah, asal ridho suami. Makanya ibu, kalau ibu yang meninggal istri kami, error. Tapi kalau suami yang meninggal banyak yang demo. Suaminya meninggal demo istrinya banyak yang demo. Tapi kalau istri meninggal banyak error. Coba lihat presiden kita meninggal dahulu, suatu dulu apa. Kenapa? Itulah hebatnya istri. Tapi kalau suami yang meninggal, dia kena salah siapa? Maka ada istilah, kalau di rumah tangga waktu muda yang bangga adalah suami, kalau sudah tua yang bangga istri. Aja, jangan bangga-bangga waktu muda. Jangan bangga-bangga waktu muda. Kalau sudah tua dia yang bangga. Kenapa? Jalan pun kita ditinggalkannya. Saya kulihat itu, berjalan bapak dengan istrinya di depan. Kalau dia suaminya. Kalau dari masaknya makanan, juga kita masaknya makan. Itulah namanya hidup pandai-pandai. Tapi kalau ibu tidak dendam, kekurangan waktu muda dulu, ibu terima, disitulah hidup Allah. Tapi kalau ibu dendam, hidup ridhonya. Ya Bu. Demikian sajalah kajian kita. Berapa menit lagi? Satu lagi kamar. Tanya jawab satu orang kalau ada yang bertanya. Silakan. Ya, kalau ada yang silakan. Kalau kita mau sedekah, tapi kita berhutang, kredit mobil, kredit motor, kredit rumah. Ya, jangan alasan gara-gara hutang dapat sedekah. Sesuai kadarnya. Bayar hutang sekian, masa habis semua? Berhutang sekian, hutang ini bisa bersedekah sekian, bisa tetap. Kalau tunggu dulu situ, apa sedekahnya? Rumah hutang lagi. Iya, rumah 10 tahun, tidak bisa. Jangan nunggu. Ada hutang negosiasi. Jangan berpikir kalau hutang tidak bisa dihaji. Hutang ini kan hutang bulanan, kalau ini kan yang tak boleh itu adalah memberatkan. Contoh, boleh berhutang kalau dia orang berkorban, boleh iya, boleh tidak. Kalau dia berhutang ada nampak bayarnya, boleh, ada pensiunnya, ada sumbernya. Tapi kalau dia berhutang tidak nampak bayarnya, jangan memberatkan. Apalagi umroh talangan, ya. Umroh talangan boleh kalau ada bayarnya, tapi kalau ada bayarnya jangan. Kenapa? Pulang nanti umroh pening kepala. Sudah pening kepala ngomong pula orang, apa kata orang?
umroh kredit kata orang lagi susah kita dibuat. Nah, yang banyak tergantung dia. Itu dah. Kalau sholat tadi habis sholat asar dengan sholat subuh kita boleh sholat sunat. Sholat asar Sholat sunat ya harus banyak. pasti ya. Ada yang para wajib tidak ada. La sholat ba'dal asar, tidak ada sholat sesudah sholat asar itu wajib Pak. Tapi mau sholat dia sholat tahiyatul masjid, sholat wudu, ada yang meninggal tidak masalah. Setelah sholat asar itu setelah sholat subuh dia mau sholat sunat ini boleh. Sunat kodok. Engkodo boleh, apa tidak? Jadi artinya apa? Sholat sesudah asar tidak ada, tapi sholat rawatib, sholat lain boleh. Yang tidak ada itu sholat rawatib, sholat sesudah subuh tidak ada, tapi sholat baqiyah, sholat istana itu ada itu kan? Ya gitu dia. Jadi yang dilarang itu sholat rawatib. Qobliyah maghrib sunat bermuakkad. Sholat kamu sebelum maghrib, sholat kamu sebelum maghrib, sholat kamu 3 kali kata Rasul seolah-olah wajib, tapi di ujungnya dimayasa bagi orang yang menginginkan. Kenapa? Karena waktunya sempit. Nah, tapi kalau di Makkah, di Madinah tetap sholat qobliyah maghrib. Kenapa? Sambil menunggu jamaah yang jauh-jauh. Ada ilahnya. Ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.